wabarakatuh. Nama saya Devi Fitri Hayati Naimah, NIM 43040190178. Saya mahasiswi IAIN Salatiga jurusan Psikologi Islam semester 2, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang psikologi umum yang bertemakan konsep emosi dan perkembangan bahasa. Kata emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang artinya bergerak menjauh. Emosi yaitu perasaan batin seseorang, baik berupa pergolakan maupun perasaan tidak tenang, nafsu, dan keinginan yang berlebihan, yang biasanya menimbulkan perilaku. Emosi merupakan aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan, merasakan, seperti misalnya merasakan senang, merasakan sedih, merasakan marah, kesal, jengkel, dan lain sebagainya. Emosi pada diri seseorang berhubungan erat dengan keadaan psikis tertentu yang distimuluskan baik oleh faktor dalam atau internal maupun faktor dari luar ataupun eksternal. Macam-macam emosi. Yang pertama yaitu emosi marah. Emosi marah ini biasanya seseorang marah pada temannya karena dia berpikir kalau temannya itu salah. Dan tingkah laku orang yang mengalami emosi marah ini biasanya ditunjukkan dengan perilaku yang lebih agresif. Misalnya, dia mengganggu orang yang membuatnya marah, terus membanting barang, bahkan ada yang sampai membunuh. Yang selanjutnya yaitu emosi sedih. Biasanya emosi sedih ini seseorang yang sedang mendapatkan musibah yang membuat hatinya jadi sangat sedih. Biasanya seseorang yang sedang terkena emosi sedih ini atau merasa sedih ini, dia mengekspresikannya dengan menangis. Karena mungkin salah satu ekspresinya itu hanya dengan menangis. Dan ada juga yang sampai mengurung dirinya di kamar. Yang ketiga yaitu emosi iri. Biasanya ini seseorang yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia selalu berpikir dia itu rendah, dia kurang, dia tidak bersyukur dengan apa yang ia miliki sekarang. Emosi iri ini harus bisa dikendalikan, karena kalau dia bisa mengendalikannya, maka akan dapat juga hal-hal yang positif, maka dia akan selalu berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Yang keempat yaitu emosi takut. Biasanya emosi takut ini adalah perasaan yang sangat takut, atau dia kayak lari menjauh dari objek yang membuatnya takut. Dan biasanya emosi takut ini bisa menyebabkan gangguan kejiwaan pada seseorang. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah bahasa merupakan alat untuk komunikasi dengan orang lain. Biasanya bahasa ini digunakan untuk berbicara dengan orang lain, atau itu bisa berupa lisan. Kalau lisan itu ngomong, terus bisa tulisan atau mimik muka atau lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yang pertama ada faktor kesehatan, yang kedua faktor intelijensi, dan yang ketiga yaitu faktor ekonomi keluarga. Yang pertama, faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak, terutama pada anak usia awal kehidupannya. Apabila usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak ini cenderung akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Yang selanjutnya yaitu faktor intelijensi. Perkembangan bahasa anak akan dapat dilihat dari tingkat intelijensinya. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal atau di atas normal. Yang selanjutnya yaitu status sosial ekonomi keluarga.
Status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan perkembangan bahasa dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa pada anaknya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada hadis yang lain yang mengatakan, idza khadiba ahadukum wa huwa qa'imu falyajlis fa in dhahaba anhul khadab wa illa falyadtajib. Yang artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun, jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 4782. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi, jika ada seseorang yang emosi marahnya berlebihan, selalu marah-marah. Nah, jika seseorang itu sedang marah, maka dudukkanlah. Suruh dia duduk agar dia lebih tenang, karena biasanya orang yang marah-marah dengan dia berdiri itu akan membuat seseorang tersebut makin marah, makin emosi. Jadi, kalau ada orang yang marah-marah, lebih baik dudukkanlah. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaringlah. Kalau masih belum bisa, mungkin lebih baik disuruh wudhu, sholat, lalu baca Al-Quran. Mungkin dia akan lebih baik atau lebih tenang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf karena di sini saya juga sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.